Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Aldo. Pada video ini aku akan merangkum cerita film A Monster Call yang dirilis tahun 2016. Gak usah berlama-lama, langsung aja ke ceritanya. Film ini dimulai dengan Connor yang berusia 12 tahun di tepi tebing memegang tangan ibunya saat dia akan jatuh ke dalam jurang dan ibunya melepaskan tangannya. Connor terbangun dari mimpi buruknya. Lalu Connor bangun dari tidurnya dan berjalan menuju ke jendela memandangi kuburan dengan pohon besar di sampingnya. Besok paginya dia bersiap-siap untuk pergi ke sekolah dan membuat sarapan. Ketika dia sedang memakai sepatu, dia melihat ibunya dari pintu yang sedang berbaring lemah di tempat tidurnya. Dan rambut ibunya juga terlihat pendek karena kanker yang dideritanya. Di sekolah, teman sekelasnya menatap Connor saat dia di kelas. Setelah itu, dia membulinya secara fisik di halaman sekolah. Sampainya Connor di rumah, dia dikejutkan dengan proyektor film kuno milik kakeknya. Malamnya, Connor dan ibunya menonton film King Kong. Setelah itu, Connor menggambar di kamarnya. Tiba-tiba dia memanggil nama Connor, namun gak ada orangnya. Ketika dia melanjutkan menggambar, pulpen yang di dekatnya terjatuh dan di kamarnya terjadi hal aneh. Connor menuju ke jendela dan membukanya. Dia memandangi kuburan yang di dekatnya terdapat pohon nyeu besar. Dia memperhatikan pohon besar itu berubah menjadi monster pohon raksasa. Monster itu mendekati rumah Connor untuk menemuinya. Monster itu mengambil dia dan mengatakan dia akan mengunjungi lagi dan dia akan menceritakan 3 kisah. Dan ketika dia menyelesaikan 3 kisah, Connor akan memberitahunya kisah keempat, dan itu akan menjadi kebenaran. Dan kebenaran yang dia sembunyikan dan yang dia impikan. Connor kemudian menemukan dirinya kembali di kamarnya yang seperti semula, membuatnya menyadari bahwa itu bukanlah mimpi. Lalu Connor tidur bersama ibunya. Paginya dia menuju ke kuburan yang terdapat pohon nyeu besar. Namun dia nggak berniat masuk ke kuburan. Ketika Connor sampai di rumah, nenek Connor ada di sana. Dia memiliki wig untuk ibu Connor dan menyuruh Connor untuk membuat teh. Neneknya menghampiri Connor di dapur. Neneknya ingin berbicara tentang Connor untuk tinggal bersama neneknya. Namun dengan tegas Connor menolaknya. Tiba-tiba ibu Connor terjatuh. Dengan sigap neneknya menolongnya untuk diberi obat yang diambil oleh Connor. Malamnya nenek Connor tidur di kamar Connor dan Connor tidur di ruang tamu. Ketika tidur, Connor mimpi buruk lagi. Connor terbangun dan melihat jam menunjukkan jam 12 lewat 6 menit. Ketika jam 12 lewat 7 menit, kejadian aneh pun terjadi. Connor keluar dan dia sudah ditunggu oleh monster itu. Lalu monster itu menceritakan kisah pertama kepada Connor yang diceritakan dalam animasi yang indah. Di kerajaan yang bahagia, hiduplah seorang raja yang kehilangan semua putranya karena pertempuran dengan raksasa, naga, dan pasukan yang dipimpin oleh penyihir agung. Istri raja yang tidak kuat memilih untuk bunuh diri. Pewarisnya yang tersisa hanyalah seorang cucu yang tumbuh menjadi pangeran yang dicintai kerajaan dan rakyatnya. Ketika cucunya hampir dewasa, kakeknya meninggal lagi. Raja jatuh sakit dan muncul rumor bahwa ratu yang baru adalah seorang penyihir jahat yang ingin merebut tahta kerajaan dengan cara meracuni raja. Beberapa minggu kemudian, raja meninggal. Pangeran terlalu muda untuk menerima tahta sebagai raja. Sesuai hukum, ratu akan memimpin kerajaan selama 1 tahun. Lalu pangeran jatuh cinta dengan seorang gadis petani yang cantik dan pintar. Ratu yang sekarang ingin mempertahankan gelarnya dengan cara menikahi sang pangeran. Namun pangeran menolaknya dan pergi bersama wanita yang pangeran cintai. Mereka beristirahat di bawah pohon nyeu. Besoknya, ketika pangeran terbangun, dia mengetahui bahwa gadis yang dicintainya telah dibunuh di malam hari. Pangeran membuat dan menyebarkan fitnah kepada rakyatnya bahwa ratu yang membunuh pacarnya. Rakyat yang dipimpin oleh pangeran melakukan pemberontakan dan monster pohon itu muncul untuk membantu pangeran. Ratu diserang oleh rakyat dan monster mengatakan bahwa ratu tidak pernah terlihat lagi. Connor kemudian bertanya apakah dia bisa menangani neneknya. Monster itu menyela bahwa ceritanya belum selesai. Monster itu mengambil ratu dan membawanya ke desa yang cukup jauh sehingga orang-orang tidak akan menemukannya. Connor bertanya mengapa dia menyelamatkan seorang pembunuh. Monster menjawab kalau dia nggak bilang kalau ratu membunuh pacarnya pangeran. Dia kemudian mengungkapkan bahwa pangeran telah membunuh pacarnya untuk menjebak ratu agar rakyat memberontak melawannya. Monster itu berkata bahwa ratu memang seorang penyihir dan mungkin bisa menjadi jahat, tetapi dia menyelamatkannya karena dia bukan seorang pembunuh. Dan raja tidak mati karena keracunan, tetapi karena usia tua. Monster menjelaskan bahwa tidak ada orang baik dalam cerita ini.
kebanyakan orang berada di antara baik dan buruk. Connor bertanya, apa hubungannya semua ini dengan menyelamatkan dirinya dari neneknya? Lalu monster mengatakan kepadanya bahwa bukan neneknya yang perlu dicemaskan. Keesokan harinya, ketika Connor di kelas, pembuli menatap ke arah Connor. Ketika Connor pulang, neneknya memberitahu ke Connor kalau ibunya ingin bicara dengannya. Ayahnya juga akan pulang dari Amerika, dan Connor diberitahu kalau dia akan tinggal bersama neneknya untuk beberapa hari. Ibunya memberitahu Connor bahwa perawatan terakhir tidak berhasil, seperti yang mereka harapkan, tetapi mereka akan mencoba sesuatu yang lain. Connor kesal karena harus tinggal bersama neneknya. Ketika dia berangkat sekolah, dia berhenti sejenak dan menatapi si pembuli. Connor pergi dan diikuti si pembuli dan kawan-kawan. Akhirnya Connor dibully lagi karena menatap si pembuli. Connor sekarang tinggal bersama neneknya. Neneknya mengatakan kepadanya tentang jam kakek antiknya yang telah ada di keluarganya selama beberapa generasi, dan dia melarang Connor untuk menyentuhnya. Lalu neneknya meninggalkannya sendirian di rumah. Ketika dia sedang berjalan, dia penasaran dengan apa yang ada di dalam pintu. Lalu dia menuju ke pintu yang terkunci dan mengintip dari lubang kunci. Terdengar suara bel dari luar. Connor langsung membuka pintu dan mendapati ayahnya sudah sampai. Lalu mereka bermain ke taman hiburan. Dan ketika mereka makan di restoran, Connor memberitahu ayahnya bahwa ibunya akan baik-baik saja karena dia minum obat baru yang akan membuatnya lebih baik. Ayahnya telah berbicara dengan neneknya untuk mengajak Connor ke Los Angeles. Connor senang dengan itu, namun hanya sementara. Connor juga tidak ingin tinggal di rumah neneknya. Setelah itu mereka sampai di depan rumah neneknya. Ayah Connor mengatakan kepadanya bahwa dia hanya di sana selama ayahnya mampu, karena dia nggak punya uang banyak dan Amerika tidak punya banyak hari libur. Connor mengatakan kepada ayahnya bahwa dia bukan orang Amerika, dan ayahnya mengatakan kepada Connor bahwa dia datang karena diperlukan. Connor masuk ke rumah neneknya, membanting menendang tasnya dan melompat-lompat di atas kursi. Lalu jam tua milik neneknya berbunyi. Connor mendekati jam itu dan mengubah jarum jam ke arah angka 12, namun jarumnya patah dan jam menunjukkan 12:07 yang memunculkan monster pohon berada di ruang tamu. Monster itu akan menceritakan kisah kedua. Sekali lagi, kita melihatnya diilustrasikan dalam animasi. 150 tahun yang lalu, banyak pabrik yang bermunculan dan menyebabkan polusi di mana-mana. Namun di pinggiran kota masih dipenuhi pepohonan. Di situ hidup seorang pria yang menolak untuk berubah. Dia menggunakan pengobatan kuno yang diseduh dari buah dan daun. Penduduk desa pernah menyebutnya sebagai seorang apoteker. Di desa juga terdapat seorang pendeta muda yang religius dan baik hati yang ingin memberi terbaik untuk jemaatnya. Pendeta itu berkhotbah menentang penggunaan cara kuno, dan sifat dari apoteker itu memperkuat makna khotbah yang didengar beberapa orang. Apoteker mencoba menjual obat-obatan kepada orang-orang desa. Mereka menolak karena mereka lebih suka obat-obatan modern, yang membuat bisnis apoteker itu bangkrut. Di depan gereja terdapat pohon hiau besar yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit kalau dicampur dengan bahan yang tepat. Apoteker itu menginginkan pohon itu dan ingin menebangnya, namun pendeta menghalanginya. Pendeta memiliki 2 putri, namun suatu hari putri pendeta itu menderita sakit yang mengerikan. Sudah berbagai pengobatan yang dilalui pendeta untuk menyembuhkan putrinya, namun tidak ada yang bisa. Pendeta tak punya pilihan lain. Dia meminta pertolongan kepada apoteker. Pendeta menyerahkan apapun demi menyelamatkan kedua putrinya. Namun besoknya, kedua putrinya meninggal dan malamnya monster itu muncul. Monster itu memberitahu, meskipun apoteker itu serakah dan kasar, dia tetaplah seorang penyembuh. Dan pendeta itu seorang yang religius, namun tak beriman. Monster mengutip bahwa keyakinan sangat berharga, jadi berhati-hatilah dalam menempatkannya. Monster itu kemudian terus menghancurkan rumah pendeta. Dalam cerita tersebut, dengan merobohkan perapian, membuang tempat tidur mereka, menghancurkan perabotan, dan Connor membantu memecahkan jendela dan menghancurkan banyak hal. Lalu Connor menyadari, itu bukan hanya fantasi, tapi seluruh ruang tamu dan segala sesuatu di dalamnya telah hancur berkeping-keping, termasuk jamnya. Neneknya pulang. Dia melihat ruangan yang sudah hancur, seperti kapal pecah. Connor takut dia akan dihukum, tetapi dia sangat menderita. Malam itu, nenek Connor terdengar di kamarnya sedang menangis. Keesokan paginya, dia menemukan ayahnya sedang memasak telur. Memberitahu Connor bahwa neneknya telah memanggilnya untuk memberitahu dia tentang ruang tamu, dan neneknya ke rumah sakit karena ibu Connor semakin parah. Connor ingin mengunjungi ibunya,
namun diperbolehkan sore hari. Ayahnya memahami keadaan Connor. Ketika sedang membereskan ruang tamu, ayahnya menemukan kenangan Connor saat berusia 5 tahun. Ayahnya bercerita tentang perjalanan cintanya dulu bersama ibunya, dan ayahnya senang bakat ibunya menurun ke Connor. Setelah itu Connor melihat foto ibunya ketika masih sehat. Di rumah sakit, Connor mengunjungi ibunya. Dia memberitahu Connor bahwa dia mendapat reaksi buruk pagi itu, tetapi mereka akan mencoba obat baru untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan obatnya yang berasal dari pohon yew seperti yang ada di halaman belakang mereka. Dia mengatakan selama ini mereka bisa saja menebangnya untuk menyembuhkannya, tetapi bukan yang ada di halaman mereka, yang sebenarnya pohon itu teman mereka. Malamnya Connor menunggu sampai jam 12:07. Dia pergi ke halaman belakang untuk menemui monster itu. Connor meminta monster pohon yew itu untuk menyembuhkan ibunya, dan monster pohon itu akan melakukannya. Connor dan ayahnya berjalan-jalan, dan Connor mengetahui bahwa ayahnya akan kembali ke Amerika. Connor optimis bahwa obat baru yang berasal dari pohon yew itu akan membuat ibunya sembuh, tetapi ayahnya menunjukkan bahwa itu adalah upaya yang sia-sia dan itu tidak akan membantunya. Dia memberitahu Connor bahwa itu semua hanyalah mimpi. Ayahnya mengajaknya pulang, dan ketika sampai di depan rumah neneknya, ayahnya berpamitan untuk pulang ke Amerika. Setelah itu Connor membereskan kekacauan yang dibuatnya di ruang tamu. Malamnya ketika Connor tidur, dia mendengar suara rekaman ibunya dulu. Dia turun dan melihat neneknya yang sedang menonton rekaman TV saat ibu Connor mengajarkan Connor menggambar saat Connor masih kecil. Hari-hari berlalu. Dan monster tak lagi berkunjung. Connor menggambar monster yang sering dia temui. Ketika Connor sedang berada di rumah sakit, dia mengintip keadaan ibunya yang sangat kurus. Namun neneknya menutup pintunya. Ketika di kelas, pembuli memandangi Connor lagi. Saat jam makan siang, pembuli mendatangi Connor dan menumpahkan minuman ke buku gambarnya. Pembuli mengatakan kalau dia nggak akan mengganggunya lagi. Connor malah marah. Dia membanting buku gambarnya ke kursi, dan jam menunjukkan 12:06 dan berubah ke jam 12:07. Kemudian monster itu muncul dan saatnya menceritakan kisah ketiga tentang seorang pria tak terlihat yang lelah tidak terlihat. Bukannya dia sebenarnya tidak terlihat, tapi orang-orang sudah terbiasa tidak melihatnya. Pria tak terlihat itu memanggil monster untuk membuatnya mereka melihat. Lalu Connor berlari ke arah pembuli dan mengajarnya dengan ledakan amarah yang membuat pembuli masuk ke rumah sakit. Connor tidak dihukum, malah disuruh kembali ke kelasnya. Lalu dia dijemput oleh neneknya yang mengajak Connor mengunjungi ibunya di rumah sakit. Ibunya memberitahu ke Connor kalau pengobatan dari pohon yew nggak berhasil karena penyakitnya sudah berkembang cepat. Ibunya meminta maaf karena tidak ada lagi pengobatan untuknya. Connor sedih dan tampak marah. Lalu dia berlari keluar menuju pohon yew di dekat kuburan. Dia menyuruh pohon itu bangun dan memukul pohon itu. Akhirnya pohon itu bangun. Connor berteriak bahwa pohon yew itu tidak membuat ibunya membaik seperti yang dijanjikan monster. Monster itu mengatakan Connor yang memanggilnya. Connor mengatakan jika dia memanggil monster itu untuk menyelamatkan ibunya dan menyembuhkannya. Monster berkata, dia tidak datang untuk menyembuhkan ibunya, tetapi untuk menyembuhkan Connor. Lalu dia berteriak dan menangis. Monster mengatakan waktunya untuk kisah keempat. Connor menolaknya dan ingin keluar dari situ untuk menemui ibunya. Monster itu memberitahu kalau ibunya sudah di situ. Connor yang melihat ibunya langsung menyuruh ibunya untuk lari dari situ, namun ibunya malah diam aja. Gereja yang di dekat ibunya runtuh ke dalam tanah yang membuat lubang besar hitam yang dalam. Connor langsung berlari menuju ke arah ibunya untuk menyelamatkannya. Ibunya terjatuh. Untungnya Connor sempat menggapai tangannya. Monster itu mendekati mereka kalau ini adalah kisah keempat dan merupakan kebenaran dari Connor beserta mimpi buruknya. Ibunya nggak kuat menahan dan ibunya terjatuh. Kisahnya belum diceritakan, tapi Connor meminta keluar dari situ untuk menemui ibunya. Monster itu memaksa Connor untuk mengungkapkan kebenarannya. Kalau enggak, Connor nggak pernah meninggalkan tempat itu. Namun Connor menolaknya karena nggak ngerti maksud dari monster itu. Monster itu tetap memaksa Connor untuk mengungkapkan kebenarannya sambil mengancamnya. Tapi Connor tetap menolaknya karena menginginkan ini berakhir. Connor menjatuhkan dirinya ke lubang, lalu diselamatkan oleh monster. Monster itu mengapresiasi keberanian Connor dan mengungkapkan kebenarannya. Connor bertanya mengapa dia nggak mati aja, karena dia merasa pantas dihukum. Connor sudah tahu kalau ibunya nggak akan selamat.
Ibunya memberitahu Connor kalau kondisinya semakin baik, karena itu yang ingin Connor dengar, dan Connor mempercayainya. Connor nggak sanggup membayangkan kesendiriannya ketika ibunya meninggal. Monster berkata itulah kebenarannya. Dia menyalahkan diri sendiri atas ibunya yang meninggal dalam kehidupan nyata. Monster mengatakan kepadanya bahwa itu sama sekali bukan kebenaran. Connor hanya ingin mengakhiri rasa sakitnya yang merupakan keinginan sebagian besar manusia. Monster itu bertanya, bagaimana seorang pangeran bisa menjadi pembunuh dan rakyatnya mencintainya? Bagaimana seorang apoteker bisa memiliki pikiran benar? Bagaimana pria yang tak terlihat bisa membuat diri mereka lebih kesepian dengan terlihat? Lalu monster menjawab pertanyaannya sendiri, karena manusia adalah makhluk yang rumit dan mempercayai kebohongan yang menghibur dan sangat tahu kebenaran menyakitkan yang membuat kebohongan itu perlu. Connor bertanya apa yang harus dia lakukan. Monster itu menjawab dia baru saja mengungkapkan kebenaran. Connor kecapean, lalu dia tidur. Mereka berjanji akan menemui ibu Connor dan itu langkah terakhir bagi monster. Malamnya dia terbangun dan mengetahui neneknya menemukannya yang langsung mengajaknya pergi ke rumah sakit. Di perjalanan, Connor melihat neneknya yang terburu-buru. Connor meminta maaf untuk ruang tamu yang telah dihancurkannya dan neneknya mengatakan kepadanya bahwa itu nggak masalah. Mereka sampai di rumah sakit dan langsung menuju ke kamar ibunya. Ibu Connor perlahan-lahan sekarat. Connor menggenggam tangan ibunya dan monster itu muncul di ruangan, memberitahu Connor bahwa itu adalah akhir dari kisah. Monster mengatakan kepadanya bahwa yang tersisa baginya untuk mengatakan kebenarannya. Connor memberitahu ibunya yang sekarat bahwa dia tidak ingin dia pergi. Lalu Connor memeluk ibunya dengan erat. Saat ibunya mulai sakaratul maut, Ibu Connor menengok ke arah monster itu berada, seolah-olah dia juga bisa melihatnya. Monster itu memberitahu Connor bahwa ceritanya berakhir dengan bocah lelaki itu memeluk erat ibunya. Akhirnya bisa melepaskan kepergian ibunya. Lalu jam berubah ke 12:07. Ketika sampai di rumah, neneknya memberinya kunci kamar milik ibunya. Lalu dia masuk ke kamar dan mengecek ada apa aja di dalamnya. Connor menemukan buku gambar milik ibunya. Dia membukanya dan melihat karya ibunya. Dia bingung karena terdapat gambaran yang pernah diceritakan oleh monster pohon itu. Di akhir buku, dia melihat gambar monster pohon dengan anak perempuan kecil sedang duduk di bahu kiri monster itu, yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Dan film pun selesai. Aku pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.